Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ada tidak temannya yang tidak hadir? Ada Ibu, 3 orang Ibu. Kenapa? Sakit Ibu. Semuanya sakit? Iya Ibu. Ya sudah, kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir itu cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, Ibu hari ini mau yang memimpin doa itu adalah Rika, anak Ibu. Ya, kepada Rika, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Anak-anak yang lain, kita sama-sama berdoa ya, yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita akan semakin cinta terhadap tanah air kita. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita masuk pada materi. Tadi saat berjalan ke sekolah, saat berangkat pergi ke sekolah, anak-anak ada tidak yang melihat tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon di pinggir jalan atau bunga-bunga? Siapa yang ibunya menanam bunga di rumah? Ada Ibu. Ya, Ibu mau tanya deh, kalau misalnya tumbuhan itu, apa yang kalian lihat di tumbuhannya itu? Apakah bunganya, apakah daunnya saja? Daun, batang. Semuanya, akarnya yang tidak kelihatan ya? Ada Ibu. Oke, jadi anak-anak, materi kita pada hari ini tuh berkaitan mengenai tumbuhan dan fungsinya. Nah, di sini Ibu ada membawa satu contoh tumbuhan. Ini tadi saat berangkat ke sekolah, Ibu Ibu melihat satu tumbuhan dan Ibu petik, Ibu cabut dari tanah. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Anak-anak bisa lihat di sini tuh, di tumbuhan ini ada terdapat yang namanya akar. Nah, setelah akar ada bagian tumbuhan yang lain, yaitu batang. Kemudian ada daun. Dan nanti kalau misalnya mereka sudah berkembang biak, akan tumbuh bunga dari bakal biji. Anak-anak, kan tadi kita sudah menyebutkan bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, juga bunga. Nah, sewaktu pergi ke sekolah tadi, ada tidak anak-anak melihat tumbuhan dengan jenis yang berbeda? Ada Ibu. Nah, kita apa? Kita melihat tumbuhan apa? Seperti tumbuhan pohon mangga, ya ke bunga anggrek, melati, mawar. Banyak ya. Banyak Sekali yang kita lihat. Iya, Kalau Ibu. Rika melihat tumbuhan apa? Sama Bu, ada pohon mangga juga, pohon durian. Wow, pohon durian. Iya Bu. Ada pohon durian di dekat. Ada Apa ya? Bu. Tadi. Baik, yang anak-anak sebutkan itu semua tadi benar ya, ada pohon.
mangga, ada bunga melati, anggrek, pohon durian, itu benar. Nah, Ibu punya satu video pembelajaran mengenai tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Nanti kita akan melihat dan anak-anak akan Ibu suruh menonton. Setelah itu, Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD mengenai materi kita, yaitu tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Mari kita amati bersama video berikut. Pertama, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, juga untuk menguatkan berdirinya batang. Kedua, batang. Batang berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, juga mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan atau fotosintesis. Juga, daun berfungsi sebagai alat pernafasan tumbuhan. Keempat, bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan sampai akhirnya nanti pohon berbuah. Buah adalah hasil perkembangbiakan yang terjadi pada bunga. Dalam buah biasanya terdapat biji. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah. Baik anak-anak, kita sudah selesai menonton video. Nah, Ibu mau tanya, di dalam video tadi itu ada bagian-bagian tumbuhan apa saja? Coba anak-anak sama-sama sebutkan. Yang pertama ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Nah, fungsinya juga sudah dijelaskan kan tadi dalam video? Iya, Ibu. Fungsi-fungsinya itu nanti anak-anak tulis di dalam LKPD, diisi. Di sini kan itu ada gambar tumbuhan, ya kan? Nah, ada bagian-bagiannya nanti anak-anak tulis. Bagian misalnya seperti akar, fungsinya itu apa? Batang, fungsinya itu apa? Ibu bagi secara berkelompok ya. Oke anak-anak, Ibu bagi ya satu kelompoknya 2 orang, nanti dikerjakan secara berbarengan. Iya, Bu. Oke anak-anak sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Nah, karena sudah selesai, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi sudah dikerjakan ya. Iya, Ibu. Yuk, secara bergantian, maju dulu. Kelompok siapa? Ayo, Rika sama Miftah dulu maju yuk. Bagian tumbuhan terbagi menjadi 5. Yang satu yaitu fungsi daun. Daun melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu fungsi buah. Fungsinya sebagai makanan untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu fungsi akar, menyerap nutrisi. Yang keempat yaitu fungsi bunga.
fungsinya proses penyerbukan. Yang kelima itu fungsi batang sebagai tempat penyimpan cadangan. Selanjutnya itu fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi akar, yang pertama menyerap air, menyimpan cadangan makanan, dan yang selanjutnya 4 fungsi bunga, yaitu berkembang biak, tempat penyerbukan. Oke, bagus sekali ya. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih anak-anak sudah mulai duduk. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita sudah tahu kan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ayo kita ulangin lagi. Apa saja bagian tumbuhan dan fungsinya? Yang pertama ada Daun, berfungsi sebagai melakukan fotosintesis. Ya, yang kedua ada Buah, berfungsi. sebagai makanan untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga Akar, berfungsi menyerap nutrisi. Yang keempat Bunga, berfungsi. fungsinya proses penyerbukan. Kemudian Kelima itu batang, sebagai tempat menyimpan cadangan. ya, tempat menyimpan Cadangan. Dan fungsi akar satu lagi untuk menopang Tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan di dunia ini untuk agar bermanfaat bagi kehidupan manusia, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, tumbuhan, bagian tumbuhan mana yang letaknya sebagai tempat fotosintesis? Daun. Ya, fotosintesis menghasilkan yang namanya Oksigen. Oksigen itulah yang setiap hari kita hirup. Nah, kalau tidak ada tumbuhan, bayangkan bagaimana kita bisa bernafas, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida, sementara tumbuhan itu menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri semua nikmat Allah. Dengan adanya tumbuhan harus kita selalu jaga dan kita rawat. Oke, anak-anak. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena anak-anak hari ini sudah datang ke sekolah, sudah belajar dan antusias. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semoga anak-anak selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan bahagia selalu. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.